warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Fandi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai konsep dan praktik dari produk rusak ya. Nah, di sini pertemuan 12 kita akan membahas mengenai proses yang untuk produk cacat itu seperti apa. Nah, cacat itu seperti apa Pak definisinya? Nah, produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas tetapi masih secara ekonomis ini masih mungkin diperbaiki. Nah, kan kemarin kalau rusak kan tidak bisa diperbaiki nih dan tidak memiliki nilai ekonomis. Beda lagi ketika produk itu cacat, masih bisa diperbaiki. Nah, kemarin kalau produk rusak ini sebenarnya kriterianya itu misalkan suatu produk nih, ketika sudah rusak, dinyatakan rusak itu sudah 70% ke atas. Dibandingkan dengan produk cacat, ini kan bisa dikategorikan, mungkin setiap perusahaan itu bisa mengkategorikan produk itu cacat atau rusak. Jadi kalau misalkan di produk cacat ini biasanya persentasenya adalah cacatnya kurang dari 30% seperti itu. Jadi masih bisa diperbaiki. Nah, contohnya apa misalkan nih, kalian kan pasti mengenal kalau handphone nih, handphone kan gadget. Semua orang pasti mengetahui gadget kan. Nah, ketika kita membeli barang yang bekas itu kan, kita mengenal yang namanya refurbish dan rekondisi. Bedanya apa toh Pak? Itu kan termasuk ini kedua jenis HP ini termasuk produk yang cacat sebenarnya. Yang mungkin ada kesalahan teknisnya misalkan tombol on off-nya mungkin tidak bisa berfungsi, terus fingerprint-nya kurang berfungsi dengan baik. Nah, itu kan masih termasuk produk yang cacat sebenarnya, tapi masih tidak mempengaruhi performa dari suatu HP tersebut ya kan. Jadi masih bisa diperbaiki. Nah, bedanya apa toh Pak refurbish dan rekondisi? Kalau misalkan refurbish itu misalkan produk rusak, kita produksi, perusahaan A memproduksi HP A misalkan, nah produk tersebut rusak terus diperbaiki, yang biaya reparasinya ini diperbaiki oleh perusahaan A tersebut. Beda lagi kalau rekondisi. Nah, itu misalkan kalau refurbish biasanya itu masih dalam tenggang garansi. Biasanya itu masih perusahaan A misalkan itu masih memberikan biaya reparasi secara gratis kepada konsumennya. Berbeda lagi dengan HP rekondisi. Misalkan kita beli HP sudah melewati masa garansi kan, masih kalau misalkan HP saya rusak layarnya, saya pengen memperbaiki. Biasanya kan itu di luar dari perusahaan, maksudnya di perusahaan A atau misalkan di toko servis misalkan yang lebih murah misalkan. Nah, itu termasuk HP rekondisi seperti itu. Nah, produk cacat itu contohnya seperti itu diibaratkan. Nah, kalau di sini di konsep di akuntansi biaya ini saya bisa lihatkan bahwa di situ ada penjahit ya, ada penjahit ibaratkan. Misalkan saya sudah memproduksi nih, misalkan di sini 1000 unit baju misalkan. Nah, ternyata sesuai ukuran ini ada kesalahan dari penjahitnya itu salah, misalkan jahitannya terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, itu kan bisa diperbaiki. Maksudnya kesalahannya itu kan bisa ditoleransi dan bisa misalkan jahitannya didedeh lah atau seperti apa, digantilah. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambahi atau misalkan kegedean bisa dikecilkan. Nah, seperti itu. Misalkan kita memproduksi 1000 unit misalkan baju nih, kita masukkan proses, ternyata produk selesainya yang bagus adalah 800. Nah, produk yang cacat adalah 200. Nah, kita mengeluarkan biaya produksi untuk 1000 unit tersebut misalkan saja 800.000 misalkan. Nah, dari 800.000 tersebut pasti kan 80, jadi 80 unit ini nantinya akan ditransfer ke gudang. Nah, 200 ini ada, kalau karena produk cacat berarti kan ada biaya tambahan, biaya perbaikan. Kalau misalkan tadi di produk rusak adalah biaya tambahan biaya untuk memproses produk yang rusak. Beda lagi kalau produk yang cacat, kita bisa mengeluarkan biaya perbaikan. Tadi tidak biaya seutuhnya tapi biaya perbaikan. Nah, di sini bisa menjadi produk selesai. Jadi ada tambahan biaya perbaikan ini bisa nantinya akan mempengaruhi produk tersebut bisa dijual lagi atau tidak. Ketika sudah bisa dijual lagi kan masih berarti ini bermanfaat kan, biaya perbaikan ini memberikan nilai ekonomis dan efisiensi pengelolaan produk tersebut menjadi produk yang sempurna seperti itu. Jadi untuk nanti
200.000 terus 200 ini ditambah dengan 800 jadi yang produk ke gudang sehingga diperoleh tetap 1.000 unit seperti itu. Nah, berapa total biaya produksinya? Nah, kita catatnya itu 800.000 atau 1 juta, Pak. Nah, gini. Tergantung kejadiannya. Kalau misalkan bersifat normal atau misalkan sulitnya pengerjaan, misalkan kan kalau penjahit itu masih model-model dari pemesan kan masih yang unik-unik atau yang mungkin dari penjahit A bisa, penjahit B tidak bisa. Nah, itu kan tergantung dengan tingkat kesulitan pengerjaan. Itu masih normal. Terus kedua adalah biaya perbaikan akan menambah biaya produksi. Nah, yang pertama, ketika ini normal berarti bersifat normal, berarti kan produk 200 yang cacat tersebut bisa menghasilkan tingkat penjualan, berapa nominal yang kita terima seperti itu. Ini bersifat normal berarti HP per unitnya adalah Rp 1 juta dibagi dengan 1.000 yang kita hasilkan sehingga diperoleh HP per unitnya per kaos misalkan Rp1.000. Nah, di sini produk yang rusak yang tidak bersifat normal ini karena keteledoran atau kelalaian pihak internalnya misalkan, atau wah saya nggak tahu wis tak sengaja saja, atau misalkan saya nggak bisa ini tidak bilang seperti itu misalkan kelalaiannya, jadi akan mempengaruhi produk tersebut cacat ya kan. Jadi biaya perbaikan ini tidak bisa menambah biaya produksi karena tidak mau dong misalkan pemesan atau konsumen itu menanggung biaya ini produk yang cacat ini karena kesalahan internal seperti itu. Ini konsepnya sama seperti hampir mirip dengan produk rusak. Cuma nanti ada pengakuan kalau misalkan di produk rusak itu ada tambahan biaya untuk produksi ulang, kalau di sini ada biaya perbaikan kalau dicacat. Tetapi diberlakukan di sini kalau di produk cacat ini biaya perbaikan ini tidak bisa menambah biaya produksi tetapi diperlakukan sebagai rugi produk cacat. Jurnalnya seperti apa? Nanti rugi produk cacat yaitu 200.000. Nah, persediaan barang karena akan mengurangi persediaan yang sudah jadi kan, sehingga persediaan barang dalam proses 200.000. Terus ketika diakuinya tidak normal, berarti kan yang di sini 800 ini kan tidak bersifat normal, terus 200 ini rugi produk cacat, jadi HP per unitnya berbeda. Jadi 800.000 dibagi dengan 1.000 hasilnya adalah Rp800 seperti itu. Jadi kan ada perbedaan. Kalau misalkan bersifat normal bisa 1.000, produk cacat bisa Rp800, ada selisih seperti itu. Nah, di sini ini untuk konsepnya saja, jadi ada perbedaan antara produk rusak dan produk cacat. Kita belajar tentang bagaimana perhitungannya secara sederhana seperti itu. Sebelum nanti kita di offline itu akan membahas tentang perhitungan yang lebih untuk membuat laporan harga pokok produksi seperti itu. Setiap kejadian atau setiap kasus misalnya produk hilang kemarin, produk hilang ini produk kemarin, terus produk rusak dan ini produk cacat. Nah, ini kita belajar konsep perhitungan sederhana dulu. Misalkan nih PT Logam Muria menerima pesanan 1.000 unit kursi berlambang bunga mawar misalkan, yang biayanya mencakup harga jual ditentukan 30% lebih tinggi dari biaya produksinya. Itu sama, jadi ada BBPL, BTKL dan BOP yang dibebankan, hingga total yang kita keluarkan misalkan di sini 20 juta. Namun terjadi perubahan lambang, ada dari bunga mawar menjadi bunga anggrek dan menimbulkan biaya perbaikan. Jadi ada karena kesalahan keinginan cetak misalkan di sini kan karena logam salah cetak, maka timbul biaya perbaikan kan bisa dilas lagi toh, kalau misalkan itu bisa dicairkan lagi karena ini termasuk logam, kursi logam. Hingga reparasi yang kita keluarkan adalah 1.600.000, ada BBPL, BTKL ini berbeda. Terus maka perlakuan akuntansi atau penjurnalnya bagaimana? Yang pertama tetap sama, yang kita berarti mencatat produksi awalnya itu berapa. Karena kita produksinya awal adalah 20 juta, ya 20 juta yang kita catat. Ya berarti barang dalam proses 20 juta, BBPL 13 juta, BTK 5 juta dan BOP sesungguhnya adalah 2 juta itu. Yang kedua adalah mencatat biaya perbaikan. Nah, ini harus dibedakan. Kenapa harus dibedakan pencatatannya? Kan karena ini mungkin
Oh, bukan mungkin lagi ya. Ini pastinya kan untuk pencatatannya berbeda tanggal. Otomatis kita harus memisahkan antara biaya produksi yang kita sesungguhnya dengan tambahan biaya perbaikan. Dan juga untuk proses bisa kita menganalisis. Nah, untuk biaya perbaikan ini kan harusnya manajemen itu sebenarnya bisa menekan agar tidak terjadi produk yang cacat seperti itu. Nah, ini harus dipisahkan antara untuk biaya produksi yang sebenarnya dan biaya perbaikan. Yang ketiga adalah menentukan penyebab kesalahan produk untuk barang cacat tersebut. Nah, sini tadi misalkan di sini yang asumsi pertama adalah penyebabnya adalah kesalahan pihak internal. Jika penyebabnya adalah pihak internal karena keteledoran atau kelalaian dalam pengerjaan, maka biaya perbaikan tidak boleh dibebankan ke konsumen dan tidak boleh menambah harga jual ke konsumen. Jadi konsumen tidak mau menanggung kesalahan yang terjadi di pihak internal. Jadi membayarnya ya misalkan ada perbaikan ya yang menanggung ya sebesar nominal tertentu yang menanggung pihak internalnya atau perusahaan tersebut gitu. Nah, di sini yang kita catat adalah persediaan barang jadi berarti 20 juta dan barang dalam proses adalah 20 juta. Ini jurnal ketika pesanan berhasil diselesaikan. Nah, ketika sudah selesai maka terus dikirimkan. Bagaimana pencatatannya di sini berarti 26 juta ini tergantung kas kita jualnya tunai atau kredit. 26 juta ini diperoleh dari jurnal ketika barang berhasil dijual ditambah dengan biaya produksinya ditambah dengan margin dikali dengan biaya produksi. Jadi kita lagi-lagi dengan pengen produk, nah ini margin pengen kita tentukan di awal nih. Ini marginnya kita pengen menentukan di awal 30% dari biaya produksi yang kita keluarkan. Nah, ini tadinya kita harga apa namanya di sini persediaan barang jadi 20 juta. Jadi yang kita selisihnya berapa? Sebenarnya 6 juta ya, keuntungan kita tuh berapa tuh sebenarnya dari produksi 1000 unit ini bisa kita hitung. Tadinya kita ini saya hitung untung sama dengan jadi keuntungan yang kita dapat penjualan dikurangi dengan biaya produksi atau HPP produksi. Nah, di sini sehingga sama dengan penjualnya 26 juta. Tak tulis 26 juta dikurangi dengan produksinya berapa? 20 juta. Sehingga kita memproduksi 1000 unit kursi tersebut, kita keuntungannya adalah 6 juta seperti itu. Ini keuntungan telah ditentukan di awal ya. Selanjutnya kita tulis tentunya ketika produk tersebut sudah diserahkan kepada konsumen, kita catat harga pokok penjualan dan mengkreditkan persediaan barang jadi sebesar 20 juta. Lalu kemana biaya perbaikan seperti yang ada di asumsi 2? Tadi kan asumsi 2 kan sebesar 1.600.000. Nah, ini tuh kemana Pak larinya? Nah, larinya di sini masuk ke akun biaya kualitas. Biaya kualitas 1.600.000 diakui sebagai biaya kualitas dan mengkreditkan barang dalam proses. Terus, asumsi kedua adalah penyebabnya adalah ketika perubahan pesanan dari konsumen. Jika penyebabnya adalah dari pihak konsumen, maka biaya perbaikan harus dibebankan ke konsumen dan tidak boleh menambah harga jual ke konsumen sehingga jurnalnya menjadi. Nah, jadi karena keinginan konsumennya, jadi biaya perbaikannya kita bebankan. Jadi yang kita catat adalah 21.600.000. Ini jurnal ketika pesanan berhasil diselesaikan. Jadi kan tadi yang kita persediaannya kan kita persediaan barang jadinya kan 20 juta, 1.600.000 ini jadi 21.600.000 ini diperoleh ditambah dengan biaya kualitas ini atau produk yang cacat itu, hingga total persediaan barang jadinya menjadi 21.600.000. Nah, ini jurnal ketika pesanan berhasil diselesaikan, biaya produksi awal ditambah dengan biaya perbaikannya. Ya, terus kita catatnya gimana Pak kalau misalkan kita sudah selesai produksi akan dijual atau akan diserahkan ke konsumen. K 28.080.000 ini diperoleh dari ini
Dari ketika barang berhasil dijual ditambah dengan biaya produksi dikalikan dengan margin laba. Itu diperoleh 28 juta 80 rupiah karena marginnya yang kita tetapkan di awal adalah 30 juta. Nah, itu. Jadi untuk harga pokok penjualannya adalah 21 juta 600 untuk jurnal terakhir karena kita sudah menyerahkan barang yang telah kita produksi ke konsumen. Jadi kesimpulannya adalah ini perlu dibedakan ya untuk produk yang rusak dan cacat. Itu kalau produk yang rusak itu persentase kerusakannya itu 70%, jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Mendingan membuat produk yang baru, karena kalau misalnya kita memperbaiki produk yang rusak kan butuh ya biayanya sama, biaya yang dikeluarkan ya sama, terus waktu pengerjaannya ya yang sama, ya kan. Juga karena memproduksi yang baru karena nanti akan mempengaruhi kepuasan daripada konsumen tidak puas dan tidak puas terhadap produk kita, berarti kan kita pengennya atau lebih baik kita memproduksi ulang seperti itu. Nah, untuk bedanya dengan produk yang cacat, persentase yang kerusakannya 30%, jadi masih memiliki nilai ekonomis, bisa dijual produk cacat tersebut, tergantung nanti kita bisa mengeluarkan biaya tambahan atau biaya perbaikan. Nah, seperti itu. Oke, jika misalkan ada yang masih bingung bisa ditanyakan langsung, nanti bisa di layout online atau via offline besok bisa ditanyakan langsung. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.